Kita beralih ke informasi lain. Good people, salah satu makanan dari aci atau tepung kanji yang banyak diburu adalah cilok, ya kan? Selain murah harganya, cilok juga cukup mudah kita temukan. Tapi good people, kita perlu waspada karena ada saja oknum nakal yang mencampurkan bahan berbahaya agar produknya tahan lebih lama. Informasi selengkapnya kami rangkai dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Siapa yang nggak kenal makanan satu ini? Cilok alias aci dicolok. Makanan berbahan dasar tepung kanji ini disajikan dengan berbagai macam bumbu, mulai kacang sampai saus. Kalau buat ganjil perut yang lapar, emang pas banget nih good people. Tapi di balik kenikmatan cilok, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Beberapa penelitian menyebutkan ada saja nih pedagang yang nakal mencampurkan zat-zat berbahaya di panganan tradisional ini. Seperti penelitian mahasiswa yang dikeluarkan dalam jurnal Pharmaceutics Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap. Dari 15 cilok yang diambil di kawasan Cilacap Utara, Tengah, dan Selatan, masih ditemukan beberapa sampel cilok yang mengandung formalin. Penambahan pengawet yang tidak aman seperti formalin ataupun boraks juga akan berpotensi penyakit seperti diare, mual muntah, dan apabila dikonsumsi terus-menerus dapat berisiko menimbulkan penyakit keganasan. Timnet coba mendatangi beberapa pedagang cilok di Bilangan, Jakarta Selatan. Beberapa pedagang membuat sendiri cilok yang mereka jual, tapi ada juga yang mengambil tanpa tahu proses pembuatan cilok yang dijualnya. Kami berbincang lebih dulu dengan pedagang yang membuat sendiri ciloknya. Hari nyetok berapa, Pak? Nggak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang ya pakai bawa 900 biji. Ini Bapak bikin sendiri? Bikin sendiri. Kalau nggak habis diapain? Ditaruh freezer. Ditaruh freezer. Iya. Itu tahan berapa lama emang? 2 hari, Mbak, maksimal. Dari segi keamanan juga anak saya dari kecil sampai gede juga makan aman-aman aja gitu. Oh gitu. Ini bikin sendiri apa nyetorin buat orang juga? Enggak, kita bikin sendiri semua. Tapi suka sisa nggak, Bu? Suka. Terus Paling kita diapain? masukin kulkas. Suka ngelihat kayak ada pedagang yang kayaknya kok putih banget gitu. Iya, aku Suka ngelihat. Suka lihat. Tapi dia pakai apa ya? Kok aku nggak bisa gitu loh. Tapi yang normal ya begini. Tapi kalau suka lihat ya ada yang begitu. Tak jarang pedagang hanya mengambil dari juragan yang memiliki belasan sampai puluhan gerobak cilok. Mereka mengaku tak tahu bagaimana proses pembuatan cilok yang dijualnya. Tapi ini baru bikin ciloknya. Iya, Biasanya sehari emang bikin berapa? nggak tahu. Yang bikin apa, Bos? Oh, tapi ngambil berapa? Bawa 600. Tapi tahu cara bikinnya nggak sih kalau kayak gini, Bang? Nggak dikasih tahu, Bos. Jadi bosses yang bikin ya? Iya, Biasanya tapi 600 itu selalu habis. tergantung, kadang habis, kadang enggak. Kalau nggak habis gimana? Ya nggak apa-apa. Dibalikin ke bosnya? Iya. Oh. Cilok dibuat menggunakan bahan dasar tepung kanji atau tapioka yang dicampur bumbu-bumbu. Kendati kandungan gizi cilok yang terbilang rendah, jajanan berbahan dasar tepung tapioka ini bisa jadi pilihan bagi mereka yang menghindari makanan mengandung gluten. Tepung tapioka memiliki kadar pati resistennya yang tinggi, sehingga bisa menurunkan kadar gula darah dan mengurangi nafsu makan. Tapi kita harus tetap waspada dan jeli dengan ciri-ciri dari cilok yang menggunakan bahan tambahan kimia berbahaya. Ciri cilok yang mengandung pengawet berbahaya seperti formalin ataupun boraks yang paling utama adalah cenderung tidak dihinggapi lalat, aromanya tidak alami, dan teksturnya jauh lebih kaku. Jadi bagi yang menyukai cilok, cara amannya adalah memastikan jelas cara pengolahan dan menggunakan bahan yang dijamin aman. Biar lebih jelas, yuk simak beberapa yang harus diperhatikan saat membeli cilok. Nah, ada beberapa cara sederhana nih yang bisa dilakukan untuk membedakan mana sih kira-kira cilok yang aman dikonsumsi dan mana yang tidak. Di sini terlihat perbedaan yang sangat kentara antara cilok yang satu dan cilok yang lainnya. Untuk cilok yang di sebelah kanan saya ini warnanya cenderung agak sedikit coklat keabu-abuan, sedangkan untuk yang satunya lagi dia lebih putih pucat bahkan sedikit mengkilat. Nah, seperti ini nih good people yang harus kita waspadai karena bisa saja mengandung bahan pengawet kimia berbahaya seperti boraks dan formalin. Selanjutnya bisa kita lihat dari segi teksturnya. Untuk tekstur yang sebelah kanan ini kenyal dan lebih empuk. Nah, yang sebelah kiri ini cenderung lebih kaku
dan padat. Nah, ini nih good people yang harus kita waspadai. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti boraks dan formalin sebagai campuran makanan dilarang oleh undang-undang karena dapat membahayakan konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pelaku dapat dikenakan jerat hukum berupa kurungan maksimal 5 tahun penjara, berikut denda hingga 2 miliar rupiah. Zika Ramadhani, Oktabari melaporkan.